Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sejatiku, jumpa lagi dengan diriku Gunawan Sejati. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang bagaimana menangani induk kelinci kanibal, atau dengan kata lain, bagaimana cara agar kelinci kita tidak kanibal. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang pengalaman saya tersebut, ada baiknya saya cerita sedikit, karena cerita saya ini berhubungan langsung dengan cara-cara saya menangani kelinci agar tidak kanibal. Namun cerita tentang kanibalisasi ini pernah saya upload juga di channel saya. Anda bisa lihat di sini di atas. Nah, di sini ada tulisan. Nah, di channel di tulisan itu cerita tentang pembunuhan anak kelinci oleh induknya atau kanibal. Awalnya pada bulan Januari kelinci saya beranak, itu tanggal 8, itu dimakan. Nah, setelah tahu anak kelinci itu dimakan, yang satu lagi temannya yang kanibal itu masih mengandung ya, lagi mengandung atau hamil. Itu langsung saya pindahkan, langsung diamankan ke kandang besi ini. Jadi pada saat tahu kelinci saya itu kanibal, saya langsung browsing, lihat di beberapa YouTube tutorial bagaimana agar tidak kanibal. Namun di sini mungkin sedikit berbagi, saya sengaja mencari tutorial yang betul-betul peternak kelinci. Jadi tutorialnya itu menampilkan video tentang peternak, berikut kelincinya ada, dia jelaskan bla 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 tentang pengalaman dia masalah menangani kelinci yang kanibal. Saya tidak mencari batuk lagi. Saya tidak melihat channel-channel yang tutorial yang cuman tag ya. Jadi saya mah ingin langsung melihat daripada peternak. Nah, sebelum menurut pengalaman dia, dan ini juga langsung menjadi pengalaman saya, supaya kelinci tidak kanibal, itu tentu saja harus dilihat dulu penyebabnya. Nah, pada dasarnya penyebab kelinci kanibal itu ya sebetulnya videonya sudah saya buat, cuman saya ulas lagi sedikit. Ada 3. Keliru. Yang pertama, karena stres, dan ini tidak ada obatnya menurut saya, karena itu adalah alami psikolog keadaan kelinci itu sendiri. Mungkin karena dia baru ya, kalau istilah orang Jawa dere atau orang Sunda bilang kelinci darah, baru pertama kali beranak, melihat ada makhluk baru barangkali, walaupun itu keluar dari anunya dia kaget, stres, bisa dimakan. Dan kedua adalah kekurangan nutrisi. Jadi selama dia mengandung, hamil, dia kekurangan nutrisi, kekurangan pasokan gizi, asupan, baik itu rumput maupun buah-buahan. Nah, untuk hal kekurangan nutrisi ini, cara saya adalah ketika saya memiliki kelinci yang kedua, yang si Angel, yang kalau si Vanessa sebetulnya memang sebelumnya kanibal. Nah, si Angel ini kan belum melahirkan nih, langsung saya eliminasi. Saya pindahkan, saya suplai makanannya berupa rumput-rumput yang dicampur. Jadi kalau kita tahu kelinci kita sedang hamil, teman-teman, memberi pakan terutama rumput itu jangan satu jenis. Misalnya rumput galinggang aja atau rumput pahitan aja, jangan. Jadi harus dioplos, dicampur, harus bervariasi. Misalnya hari ini rumput galinggang, besok ganti kangkung, besok lagi ganti bayam, seperti itu. Nah, itu yang pertama, ngasih makan rumput jangan satu jenis. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, harus banyak memberi asupan berupa buah-buahan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Bisa buah pisang, teman-teman, buah pisang, bisa juga jagung seperti ini, bisa juga jambu ya, jambu apalagi, dan lain-lain. Singkong. Bisa juga singkong atau
apalagi nih, ada saya punya stok di sini. Nah ini teman-teman, nah ini adalah ubi jalar atau muntul atau hui cilembu. Nah jadi supaya tidak kanibal karena disinyalir kekurangan nutrisi, maka cara kedua yaitu harus sering memberi buah-buahan, bisa ubi-ubian atau buah-buahan segar yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah contoh seperti ini teman-teman, pisang ini sangat suka mundur atau mana kan saya rekadinya kreatif. Nah seperti ini pisang ini sangat suka nih. Nah kita kasihkan ini. Kalau dia hamil ini harus sering dikasih buah-buahan seperti itu. Ini contohnya pisang nih, kita kasihkan. Nah kemudian ini apa, ubi jalar. Ini teman-teman harus dikasih buah-buahan seperti ubi jalar ini atau pisang ini. Kita kasihkan ke si Vanessa ke sana ya. Langsung digondol, dibawa lari. Ini nih. Nah itu teman-teman bisa dilihat. Jadi kelinci yang sedang hamil agar tidak kekurangan nutrisi harus sering diberi buah-buahan seperti ini, ubi jalar ya. Nah itu teman-teman bisa dilihat kan sangat suka. Nah pentingnya pada saat hamil itu untuk menutupi kebutuhan nutrisi daripada kandungannya ya, calon janin seperti itu. Nah berikutnya teman-teman kita ke sana lagi untuk ngasih makan ini. Aduh, hey hello, ini si Don Yuan. Nah teman-teman bisa dilihat tadi beberapa contoh pemberian buah-buahan untuk kelinci yang sedang hamil ya. Anggap saja ini kelinci sedang hamil supaya nutrisinya terpenuhi. Kalau misalnya kita punya singkong, mana singkong? Nah ini nah ini singkong juga teman-teman bisa kita berikan. Ini coba kita berikan ke si Don Juan. Halo bro, ada kiriman bro dari YouTuber. Sana mundur. Nah tuh lihat, ininya jangan dibuang ya kulitnya, nanti juga dia suka. Gini aja, ini Don Yuan jantan, laki-laki, jantan tangguh. Anggap saja dia sekarang ini ibu muda yang sedang hamil. Supaya tidak kekurangan nutrisi, kita kasih singkong ya, dasar anak singkong. Lanjut ke sana. Itu tadi sudah dua teman-teman, dua cara. Satu, rumputnya harus bervariasi, ngasih rumput.
Yang kedua, harus banyak dikasih buah-buahan kalau kelinci sedang hamil, supaya dia tidak kekurangan nutrisi. Yang ketiga teman-teman, dan ini yang sangat signifikan, sangat penting, yaitu air minum. Nah ini, saya merasa menyesal karena pada saat itu pertama, ada yang diam, pengen jadi YouTuber kayak bapaknya itu. Kalau saya ngomong, coblak aja dia. Jadi yang ketiga adalah air minum. Siapkan atau selalu isi wadah air minum itu full 24 jam, harus berisi, tidak boleh kosong. Selama ibu muda itu lagi hamil, ya kan, air minumnya jangan sampai telat. Ini contohnya nih. Nah, dan teman-teman, kalau saya ngasih air minum kelinci yang hamil itu, saya kasih air minum matang, bukan air mentah. Karena saya tidak mau ambil risiko. Jadi air minum yang saya berikan pada kelinci yang sedang hamil selalu air matang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau air mentah itu mungkin ada bakteri, baksil, virus, bisa menimbulkan dia disentri, ya, mengganggu janin. Untuk itu selama hamil selalu saya beri air minum yang sudah matang. Ini contohnya nih. Nah, saya selalu merebusnya di sini nih. Nah, jadi caranya gini. Nah, saya kasihkan air minum matang ini kepada si Angel yang sedang hamil muda pada saat itu. Nah, seperti itu. Tidak boleh berkurang, tidak boleh kosong. Baik sebelum hamil atau sesudah hamil, apalagi pada saat hamil, tidak boleh kosong air minum. Supaya tidak kekurangan nutrisi, supaya tidak kanibal. Itu teman-teman. Nah, setelah 3 cara itu saya lakukan teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, kelinci saya si Angel ini tidak kanibal. Padahal saudara si Angel itu si Vanessa, videonya yang di atas tadi itu kanibal. Dan setelah saya praktekkan cara-cara seperti tadi itu, si Angel ini tidak kanibal dan dia mau menyusui. Namun pada saat dia melahirkan, si Angel ini melahirkan, karena saya trauma si Vanessa kanibal, jadi bayi-bayi si Angel ini juga saya amankan. Padahal sama sekali dia tidak memakan, dia tidak kanibal. Ini ada 6 pada saat itu. Langsung saya amankan, saya simpan di baskom ini, kayaknya di baskom ini. Kemudian saya susukan secara manual. Setelah beberapa hari, 4-5 hari gitu, saya coba didekatkan seperti itu. Saya pantau terus. Alhamdulillah tidak dimakan, tidak kanibal. Itu karena apa? Yaitu tadi 3 cara utama tadi yang saya lakukan seperti itu. Namun sebelum si Angel ini saya tangani seperti itu, kasus si Vanessa lain. Saya acuh tak acuh, saya kasih rumput rumput itu aja galinggang gitu yang pernah saya buatkan videonya. Di rumput galinggang, videonya di sini nih, di atas rumput galinggang. Nah itu di atas itu. Jadi rumput itu ayo terus-terusan saya kasih. Nggak pernah saya kasih pisang, nggak pernah saya kasih buah-buahan, tidak pernah sama sekali. Jadi hanya rumput. Itu pun tidak pernah bervariasi. Akibatnya apa? Si Vanessa memakan anaknya menjadi kanibal. Nah, barangkali itu saja teman-teman cara-cara kita, terutama saya yang sudah tua bangka seperti ini, baru tahu sekarang cara-caranya supaya tidak kanibal. Jadi saya ulangi lagi, barangkali lupa. Yang pertama tadi, mengasih rumput jangan sampai satu jenis, harus rumputnya bervariasi. Daun-daunan boleh, rumput berbagai jenis rumput boleh. Nah, yang kedua,
itu adalah harus dikasih buah-buahan teman-teman, ya kan? Buah-buahan tadi sudah. Dan yang terakhir adalah air minum. Jangan sampai telat, jangan sampai kosong. Dan khusus saya, air minumnya harus air minum matang. Itu saja teman-teman, supaya kelinci kita tidak kanibal. Saya rasa demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.